Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri, NIM 1907686. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan penjelasan atau tutorial mengenai cara pengerjaan tugas pada Jobsheet 10. Yang pertama, kita lihat tugasnya, yaitu buat program untuk sewa lapangan futsal dengan ketentuan sebagai berikut. Langkah pertama, kita buat sebuah database dengan nama DB Elektronika. Kemudian kita tambahkan sebuah tabel dengan nama DB Tugas dengan ketentuan field seperti berikut ini. Kita buat sebuah database dengan nama DB Elektronika dan kita tambahkan sebuah tabel bernama DB Tugas. Nah, berikut adalah field-field yang terdapat dalam tabel DB Tugas 1. Yang pertama, field kode dengan tipe data varchar dan lebar datanya 5. Nah, field kode ini datanya tidak boleh sama antara penyewaan pertama dengan penyewaan berikutnya. Jadi, field kode ini bersifat primary key. Kemudian field kedua yaitu field tanggal dengan tipe data date. Nah, untuk tipe data date tidak memiliki lebar data. Kemudian yang ketiga yaitu field jenis pelanggan dengan tipe data varchar dan lebar data 30. Yang keempat, field jenis lapangan dengan tipe data varchar dan lebar datanya juga 30. Yang kelima yaitu field sewa. Field sewa ini berguna untuk kita menginputkan harga sewa lapangan per jamnya. Tipe datanya integer dengan lebar datanya 10. Kemudian field keenam yaitu lama sewa. Lama sewa ini tempat kita menginputkan data berapa jam lapangan tersebut disewa oleh penyewa. Tipe datanya integer dan lebar datanya 3. Dan yang terakhir yaitu field total bayar. Field total bayar ini merupakan hasil perkalian dari yang ketujuh yaitu field total bayar. Field total bayar ini merupakan hasil perkalian dari lama sewa dengan harga sewanya. Jadi ini adalah total yang akan kita bayar dari proses penyewaan lapangan. Nah, ini adalah data yang sudah tersimpan di dalam tabel DB Tugas 1. Langkah kedua yaitu kemudian desain prompt seperti berikut pada editor NetBeans Anda. Nah, kita akan membuat desain seperti pada soal dengan ketentuan kode transaksinya kita input sendiri, berarti kita menggunakan JTextField. Kemudian untuk tanggal transaksi kita menggunakan Kemudian untuk tanggal transaksi kita menggunakan JDate-Cursor. Jadi nanti tanggalnya tinggal kita pilih. Kemudian untuk jenis pelanggan terdiri dari 2 yaitu umum dan member. Jadi kita menggunakan nanti JRadio Button. Untuk jenis lapangan terdapat indoor 1, indoor 2, indoor 3 dan indoor 4. Jadi untuk jenis lapangan ini kita nanti menggunakan Combo Box. Untuk sewa per jam atau harga sewanya kita menggunakan JTextField karena datanya kita input sendiri. Untuk lama sewanya kita juga menggunakan JTextField, dan untuk jumlah bayarnya kita juga menggunakan JTextField. Ini adalah gambaran desain yang dibuat persis pada desain yang ada pada soal. Nah,
sekarang kita fokus ke NetBeans-nya. Pada bagian judul kita menggunakan JLabel 1 untuk teks seperti penulisan kode transaksi, tanggal, jenis pelanggan, jenis lapangan, sewa per jam, lama sewa, dan jumlah bayar. Kita juga menggunakan JLabel. Untuk tempat pengisian data kode transaksi kita menggunakan JDateFields, dan untuk tanggal kita menggunakan JDatePusat seperti ketentuan yang ada pada soal. Kemudian untuk jenis pelanggan kita menggunakan JRadioButton. Kenapa kita menggunakan JRadioButton? Karena kita tinggal memilih salah satu dari kedua pilihan jenis lapangan ini. Kemudian pada pemilihan jenis lapangan kita menggunakan JComboBox. Untuk setting pilihannya kita ke bagian Properties dan ambil yang Model. Pada halaman ini kita bebas menginputkan apa saja pilihan yang terdapat pada JComboBox. Setelah kita inputkan, kemudian kita OK. Untuk bagian input data harga sewa lapangan kita menggunakan JDateFields. Untuk lama sewa kita juga menggunakan JDateFields, dan untuk jumlah bayar kita juga menggunakan JDateFields. Untuk tombol save kita menggunakan JButton. Tombol restart juga kita menggunakan JButton. Dan untuk tombol quit untuk tombol quit atau keluar dari program kita juga menggunakan JButton. Setelah selesai mendesain tampilannya, kita selesai pada bagian desain, kita beralih kepada sort kodenya. Pada bagian ini kita membuat sebuah metode koneksi untuk koneksi dari database ke NetBeans kita. Kemudian di sini kita mendeklarasi variabel. Yang pertama dengan tipe data string, yaitu kode, jenis pelanggan, dan tanggal. Kemudian untuk harga sewa, total bayar, pilihan lama sewa, dan tipe PCD kita menggunakan integer. Lanjut. Nah, ini adalah bagian deklarasi jar JDBC yang merupakan jar yang menghubungkan antara database dengan NetBeans kita. Kita bisa lihat di sini. Nih, jar MySQL JDBC driver, MySQL koneksi Java. Jadi jar yang ini berfungsi untuk menghubungkan antara MySQL kita dengan Java. Nah, ini. Kemudian ini merupakan alamat database-nya. Jadi kita menyimpan tabel DB tugas 1 pada database DB Elektronika. Jadi di sini kita inputkan DB Elektronika. Lanjut. Nah, jika database DB Elektronika ini terdeteksi oleh Java NetBeans kita, maka akan tampil
pemberitahuan sukses koneksi. Nanti ini akan kita jelaskan pada saat merun program. Jika database DB Elektronika ini tidak terdeteksi, maka akan datang pemberitahuan gagal koneksi. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah private void versi. Private void versi ini berguna untuk mengkosongkan. Misalnya kita melakukan pengisian data, kemudian kita ingin mengosongkannya kembali atau kita salah isi data. Nah, private void versi ini nanti digunakan untuk tombol restart. Nah, masuk ke bagian public. Tugas public programnya yaitu kelas utama dari program ini kita memanggil void koneksi dan void private versi. Nah, lanjut kepada jeded user property change. Nah, ini kita masuk ke bagian jeded. Pada project jeded property change ini kita melakukan settingan untuk format tanggal yang akan ditampilkan. Ini akan menampilkan data dengan tanggal, kemudian bulan dan tahunnya. Nah, format data ini disimpan pada variabel tanggal. Kemudian lanjut kepada JTAG Fields 3 Keyless. Nah, cara masuk ke halaman ini yaitu desain JTAG Fields 3. Ini kita klik kanan, kemudian event K dan ambil Keyless. Maka akan masuk ke halaman ini. Nah, pada bagian ini harga sewa integer value of JTAG plus 2 getText. Jadi harga sewa lapangan yang akan kita input pada JTAG field 2. Maka JTAG field 2 ini akan mendapatkan teks sebuah data. Kemudian lama sewa sama dengan integer titik value of JTAG field 3 getText. Jadi lama sewa per jam lapangannya kita inputkan pada JTAG field 3. Dan JTAG field 3 ini akan mendapatkan teks atau data yang disimpan pada variabel lama sewa. Kemudian di sini deklarasi untuk rumus total bayar. Nah, total bayar ini merupakan data yang akan disimpan pada JTAG Fields 4, yaitu jumlah bayar atau total bayarnya. Total bayar sama dengan harga sewa dikali lama sewa. Total bayar sama dengan harga sewa dikali lama sewa. JTAG Field 4 set text string value of total bayar. Jadi JTAG Field 4 ini akan secara otomatis terisi. Isinya adalah JTAG Fields 4 set text string value of total bayar. Maksudnya JTAG Field 4 akan terisi secara otomatis set text dengan datanya yaitu data total bayar. Jadi hasil perkalian dari harga sewa lapangan dengan lama sewa lapangan. Jadi kita tidak perlu lagi menginputkan data pada JTAG Field 4. Kemudian lanjut pada bagian jabatan 1 action per format. Nah, cara masuknya gitu, set event action per format. Maka kita akan masuk pada halaman ini.
sini kita akan melakukan proses save atau penyimpanan dari data yang kita input pada Japa akan tersimpan otomatis pada database kita. Nah, di sini kode sama dengan JTextIL1 kita akan menginputkan data pada JTextIL1 yang berupa kode penyiwaan, kemudian akan disimpan pada variabel kode. Jika kodenya kosong, maka akan diberikan, misalnya kita pada proses pengisian data kita tidak mengisi pada bagian kode, maka akan diberikan pengetahuan pengisian data tidak boleh kosong. Kenapa tidak boleh kosong? Karena tadi pada bagian database-nya kita membuat si kode ini menjadi data primary key. Jadi dia tidak boleh kosong dan tidak boleh sama dengan data kode yang lainnya. Jika kita mengisikan data kode penyewaan dengan benar, maka datanya akan disimpan pada tabel TB31. Nah, ini TB31 karena tadi kita menyimpan data tersebut pada database TB Elektronika tabel TB31. Kemudian lanjut kepada state set string. Nah, ini merupakan proses penyimpanan atau pengambilan data dari netbase kita ke database-nya. JTextIL1, kemudian pengambilan data, kemudian ini untuk pemilihan jenis pelanggan. If JRadio button 1 is selected, jika saat proses pengisian data kita memilih JRadio button, maka data jenis pelanggan adalah umum. Nanti data yang disimpan pada database kita pada field jenis pelanggan adalah umum. Kemudian jika tidak, maksudnya jika JRadio button tidak kita pilih atau sama dengan artinya kita memilih JRadio button 2, maka data jenis pelanggan yang akan disimpan di database kita adalah member. Kemudian yang selanjutnya state string yang ketiga, yaitu field ketiga jenis pelanggan, data pada jenis pelanggan. Kemudian state string yang keempat, yaitu data dari JCombo box. Nah, kemudian state string 5 atau field kelima, yaitu data dari JTextIL2 yang tadi adalah sewa per jam, harga sewanya. Kemudian state string yang ke-6, field ke-6, yaitu JTextIL3, yaitu tadi lama sewanya per jam ya, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Yang terakhir pada state string field ke-7, yaitu data dari JTextIL4. Berarti yang akan disimpan adalah total bayar. Nah, jika ini tidak ada kendala pada bagian ini sampai sini tidak ada kendala, maka akan ditampilkan pemberitahuan data tersimpan. Kemudian secara otomatis tadi JTextIL2, JTextIL3 dan JTextIL4-nya akan dikosongkan atau dibersihkan. Kemudian jika terjadi kesalahan pada query ini, source code ini, maka akan ditampilkan pemberitahuan gagal menyimpan. Kemudian lanjut pada bagian ini, private void jabatan 3 muncul. Cara masuknya yaitu nah ini pen mouse klik. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman ini. This dispose, ini artinya kita akan keluar dari program.
Nah, sesuai dengan fungsinya, tombol ini adalah tombol untuk keluar dari programnya. Baiklah, sampai di situ penjelasan mengenai source code programnya. Kita lanjutkan dengan proses run file. Kita klik kanan pada bagian source code-nya, kemudian pilih run file, atau kita tinggal tekan tombol shift plus F6. Kita tunggu proses run-nya. Nah, ini adalah tampilan program yang kita buat. Kita kembali ke database-nya. Di sini baru tersimpan 2 data. Nah, kita akan melakukan proses input data. Misalnya kode transaksinya A02. Kemudian tanggalnya tanggal hari ini 11. Nah, kelebihan menggunakan j.quasar ini, kita tidak perlu lagi menginput data, kita langsung klik saja tanggalnya seperti ini. Kemudian untuk jenis pelanggannya kita pilih saja umum. Untuk jenis lapangan kita pilih indoor 4. Sewa lapangannya, harganya misalnya kita bikin 100.000 per jamnya. Lama kita menyewanya yaitu 2 jam. Maka jumlah bayarnya akan terisi otomatis, yaitu 100.000 dikali 2 sama dengan 200.000. Saat kita tekan tombol set, nah, maka akan datang pemberitahuan data tersimpan. Jadi kita klik OK. Jadi artinya database kita terbaca oleh NetBeans. Kita masuk ke bagian database, kita refresh. Nah, data yang tadi kita inputkan telah masuk ke database-nya. Nah, untuk keluar dari program kita klik tombol ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.